Hari itu di tanggal 13 Februari 2018 di kota Dunhua, Provinsi Jilin, Cina, suasana sedang dipenuhi kebahagiaan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Saat itu semua orang tentu berbondong-bondong menyiapkan berbagai acara keluarga untuk menyambut hari besar tersebut. Namun di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, sebuah peristiwa pilu terjadi. Tepat sekitar pukul 7.30 malam, sebuah panggilan darurat masuk ke kantor polisi kota Dunhua. Seorang pria bernama Jun terdengar panik di telepon. Jun mengatakan ketika ia baru saja pulang dari kerja, ia menemukan putrinya sudah tergeletak di kamar mandi rumahnya. Setelah ia periksa, putrinya yang diketahui bernama Lin itu sudah meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan itu pun segera bergegas menuju rumah Jun. Setibanya di lokasi, mereka mendapati tempat kejadian berada di sebuah gedung apartemen dengan nomor 102. Jun dan Lin sendiri tinggal di sebuah unit di lantai dasar gedung yang baru dibangun itu. Begitu memasuki ruang tamu, kepolisian langsung menuju ke kamar mandi yang terletak di sebelah kanan. Dan di sanalah mereka menemukan Lin. Saat ditemukan, kondisi Lin terbaring di lantai kamar mandi, mengenakan jaket berwarna krem yang telah berlumuran darah. Posisinya terlentang, kepalanya menghadap ke pintu, dan kedua tangannya berada di atas perutnya. Posisi itu menunjukkan kalau Lin seolah mencoba menekan lukanya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan polisi, memang terdapat satu luka tusukan yang cukup dalam di bagian perut korban, yang tampaknya berasal dari senjata tajam. Sekitar 15 menit kemudian, tim forensik pun akhirnya tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Di sisi lain, polisi juga mulai bergerak melakukan investigasi dengan mengumpulkan informasi mengenai Lin. Saat meninggal, Lin diketahui berusia 21 tahun. Ia dan ayahnya Jun sudah tinggal di apartemen itu sejak 3 tahun yang lalu. Menurut perkiraan pihak forensik, korban sudah meninggal sekitar 12 jam sebelum ditemukan, yaitu sekitar pukul 8 sampai 9 pagi. Polisi pun dibuat heran bagaimana bisa pembunuh melakukan aksinya tanpa diketahui siapapun. Padahal saat itu banyak orang yang sedang berlalu lalang di lingkungan sekitar apartemen tersebut. Seperti yang diketahui, kalau rumah Jun dan Lin terletak di lantai paling bawah, dekat dengan tangga masuk utama, sehingga akan sangat sulit bagi pelaku untuk bisa melakukan pembunuhan ini. Polisi melanjutkan penyelidikan di kamar Lin. Dari sana, polisi pun menemukan beberapa petunjuk menarik. Saat itu diketahui lemari pakaian milik korban dalam kondisi terbuka lebar dengan pakaian yang sudah berserakan di lantai, seolah ada seseorang yang mencari sesuatu. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah tas mini berbahan nilon berwarna hitam tergeletak di tempat tidur Lin dengan salah satu talinya yang sudah sobek. Ditambah lagi, spray dan bantal juga terlihat berantakan. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam, polisi mendapati kalau serat-serat robekan yang ada pada tas tali milik Lin itu nampaknya baru. Awalnya polisi sempat berasumsi kalau ini bisa jadi merupakan kasus perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Namun jika memang telah terjadi perampokan, mengapa tidak ada satupun barang berharga milik Lin yang hilang? Dompet dan ponsel milik korban juga masih berada di tempatnya. Bahkan uang tunai yang berada di dalam tas Lin pun tetap utuh. Polisi curiga kalau semua petunjuk ini memang sengaja dibuat oleh si pelaku dengan tujuan untuk mengelabuhi pihak kepolisian. Sementara itu di sisi lain, anggota polisi juga menemukan adanya bekas seretan di beberapa bagian rumah Jun. Di sudut kiri lantai kamar mandi terlihat bekas seretan yang jelas.
itu bisa menandakan bahwa tubuh korban mungkin saja telah dipindahkan ke tempat itu. Namun yang lebih aneh lagi adalah jumlah darah terlihat sedikit di kamar mandi. Jumlah darah itu tentunya tidak sesuai dengan luka fatal yang dialami oleh Lin. Dari temuan ini, polisi menyimpulkan bahwa kamar mandi bukanlah tempat utama kejadian pembunuhan ini. Selanjutnya, polisi juga menemukan jejak darah yang telah dibersihkan di lantai kamar tidur dan ruang tamu rumah tersebut. Ini menguatkan dugaan bahwa korban kemungkinan besar pertama kali diserang di kamar tidur. Lalu, tubuhnya diseret ke ruang tamu sebelum akhirnya diletakkan di kamar mandi. Hal ini juga menunjukkan kalau kemungkinan besar pelaku adalah orang yang sudah tak asing dengan tata letak rumah Lin. Setelah memeriksa seluruh rumah, kini kepolisian beralih untuk meminta kesaksian dari para tetangga rumah tersebut. Salah satu saksi yang kebetulan tinggal tepat di lantai atas rumah Jun memberikan informasi penting. Ia menceritakan pagi itu sekitar jam 8 sampai 9 pagi ketika ia hendak turun ke lantai bawah, ia tak sengaja mendengar suara pertengkaran dari rumah Jun. Ia mendengar teriakan seorang wanita yang sedang ketakutan. Menurut saksi tersebut, wanita itu sempat berkata, "Jangan tarik aku," dan diikuti suara seorang pria yang terdengar sedang beradu mulut dengannya. Mengingat perkiraan kematian Lin juga sekitar jam 9 pagi, memang besar kemungkinan wanita yang berteriak itu adalah Lin. Karena satu-satunya pria yang tinggal bersama Lin adalah sang ayah, kepolisian pun meminta keterangan dari Jun. Awalnya polisi menanyakan apakah Jun mencurigai seseorang kenalan Lin. Sebelum menjawab, Jun nampak kebingungan. Ia lalu menjelaskan kalau pagi hari di tanggal 12 Februari dirinya pergi untuk bekerja dan baru pulang di malam hari tanggal 13 Februari. Saat pertama kali datang, ia mengaku kalau semuanya nampak normal. Ia lalu meletakkan peralatan kerjanya dan langsung menuju kamar mandi. Di saat itulah ia melihat sang anak sudah tergeletak tidak bernyawa. Polisi lalu kembali bertanya kepada Jun apakah ia ada gambaran tentang siapa pria yang saat itu bertengkar dengan Lin. Jun mengaku tak tahu siapa dia. Polisi kemudian mencoba menggali informasi tentang bagaimana hubungan Jun dan Lin selama ini berjalan. Jun menceritakan kalau Lin merupakan anak yang sedari kecil susah diatur. Lin memiliki sifat keras kepala yang membuatnya harus dikeluarkan dari sekolah saat masih SMP. Meski begitu, rupanya hal itu tak membuat sikap Lin kian membaik. Lin kini sering keluar rumah untuk nongkrong tidak jelas sampai jarang pulang. Karena merasa khawatir dengan masa depan sang anak, Jun saat itu sempat ingin memasukkan Lin ke sebuah pelatihan agar ia bisa mendapat pekerjaan yang layak. Namun Lin langsung menolaknya. Lin seakan benar-benar tidak mau menuruti perkataan sang ayah. Jun merasa dirinya tak dianggap oleh anaknya sendiri. Bahkan ketika Lin tak pulang, ia sama sekali tidak mengabari Jun. Setiap pulang, Lin selalu membawa beberapa pria yang berbeda. Ditambah lagi, lingkungan pergaulan Lin juga semakin tidak jelas. Ia kerap bergaul dengan berandalan di lingkungan sekitar rumah mereka. Meski merasa sangat khawatir, di momen itu Jun mengaku kalau sebenarnya ia sudah menyerah untuk mendidik Lin. Dari penjelasan Jun itu, polisi kini mencoba untuk melakukan penyelidikan terhadap hubungan sosial Lin. Walau masih terbilang muda, circle pertemanan Lin diketahui begitu runyam. Ia berteman dengan para orang-orang tidak jelas. Dari situlah akhirnya polisi mencari siapa saja teman Lin yang mungkin mempunyai rekam jejak kriminal.
Dari investigasi itu, akhirnya muncul 2 orang pria yang paling mencurigakan. Kedua orang itu bernama Ki dan Shin. Polisi lalu memanggil keduanya untuk meminta keterangan mereka lebih lanjut. Ki sendiri merupakan mantan pacar Lin, sedangkan Shin adalah kekasih Lin sekarang. Diketahui sekitar 4 bulan sebelum terbunuh, atau tepatnya di bulan Oktober 2017, Lin baru saja putus dengan Ki. Tak lama berselang, ia langsung berpacaran dengan Shin. Ki, mantan pacar Lin yang berusia 10 tahun lebih tua itu, mengatakan kalau dirinya dan Lin bertemu sekitar bulan Agustus 2017. Mereka kemudian berpacaran 2 bulan lamanya sebelum akhirnya berpisah di bulan Oktober. Keduanya memutuskan berpisah setelah mereka terlibat kecelakaan sepeda motor. Baik Lin dan Ki saat itu sama-sama harus dirawat di rumah sakit karena luka yang mereka derita. Ki menambahkan kalau saat itu dirinya terluka lebih parah ketimbang Lin. Lin hanya dirawat selama 1 hari di rumah sakit, sedangkan Ki harus dirawat lebih dari seminggu. Ketika ia masih di rumah sakit, Ki mengatakan Lin sempat dijenguk oleh temannya yang merupakan seorang pria berusia 35 tahunan bernama Shin. Ki lalu mulai menyadari kalau ada yang tidak beres dengan hubungan Lin dan Shin karena mereka terlihat begitu akrab meskipun umur keduanya terpaut hampir 14 tahun. Ketika Kim menanyakan tentang Shin kepada Lin, ia hanya menjawab kalau Shin merupakan teman lamanya. Shin juga diketahui pernah menikah serta memiliki seorang anak yang berusia 8 tahun. Dari penjelasan itu, Ki awalnya tidak mencurigai apapun. Akan tetapi setelah Lin keluar dari rumah sakit, ia tiba-tiba meminta putus kepada Ki. Ternyata saat itu Lin diketahui sudah tinggal di rumah yang ia sewa bersama Shin. Menurut Ki, saat itu dirinya dan Lin sempat terlibat perdebatan sengit. Namun, karena Lin tak mau mendengarkan apapun perkataan Ki, pada akhirnya keduanya tak saling berkomunikasi lagi. Dari semua penjelasan Ki itu, polisi merasa Ki punya alasan yang kuat untuk mencelakai Lin karena sakit hati yang ia rasakan. Namun Ki ternyata punya alibi yang begitu kuat. Diketahui di pagi hari tanggal 13 Februari dari jam 7 pagi hingga sore ia berada di rumah salah satu temannya. Teman Ki itu juga membenarkan jika Ki memang saat itu berada di rumahnya untuk bermain mahjong dengan dirinya. Hal itu dibuktikan dengan bukti rekaman CCTV di sekitar rumah teman Ki yang memperlihatkan Ki memang berada di sana dari pagi hingga sore hari. Dengan ini polisi mengeluarkan Ki dari daftar tersangka. Oleh karena itulah kini kepolisian mengalihkan perhatian kepada Shin. Shin sendiri diketahui merupakan seorang duda anak 1 yang bekerja sebagai supir taksi. Karena profesi Shin yang merupakan supir taksi, polisi bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Shin di tanggal 13 Februari dari GPS yang terpasang di mobil taksi tersebut. Diketahui tepat di tanggal 13 Februari, Shin sedang berada jauh dari lokasi apartemen Lin. Sangat tak masuk akal Shin bisa melakukan pembunuhan itu dari jarak jauh. Apalagi ketika pertama kali ia mengetahui kekasihnya itu dibunuh, Shin terlihat begitu sedih dan mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam. Shin mengatakan kalau tepat di tanggal 12 Februari atau 1 hari sebelum Lin ditemukan meninggal, ia menyarankan Lin untuk pulang ke rumah ayahnya saja. Shin menyarankan Lin untuk menghabiskan waktu tahun baru bersama sang ayah agar hubungan keduanya bisa membaik. Meski awalnya Lin sempat menolak, pada akhirnya ia menuruti perkataan Shin dan pulang ke rumah di tanggal 12 Februari.
Shin begitu menyesal karena saat itu dirinya lah yang memaksa Lin untuk pulang. Andai saja ia tak melakukan hal itu, mungkin saja saat ini sang kekasih masih hidup. Melihat alibi dan bukti GPS keberadaan taksi Shin di saat kejadian, polisi pun akhirnya juga mengeluarkan Shin dari daftar tersangka. Ini berarti dua orang yang paling memungkinkan untuk melakukan kejahatan ini ternyata punya alibi yang begitu kuat. Di saat polisi mulai menemukan jalan buntu dari kasus ini, bukti baru berhasil mereka temukan. Untuk diketahui, sebelumnya polisi sebenarnya memang sudah memeriksa kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi gedung apartemen Jun. Namun ternyata mereka masih melewatkan satu CCTV yang terletak di samping gedung tersebut. Dari rekaman itu, polisi bisa melihat Lin sedang berjalan keluar dari apartemennya dengan kondisi panik. Beberapa detik kemudian, nampak seorang pria yang menggunakan baju berwarna hitam terlihat mengejar Lin dari belakang. Selang beberapa langkah, akhirnya si pria berhasil menangkap Lin hingga keduanya terlibat cekcok. Sayangnya saat itu keduanya tak terlihat di kamera karena tertutup sebuah halte bus. Melihat dari rekaman ini, polisi menduga kalau Lin mungkin mengenal pria tersebut. Tapi sayangnya karena kualitas rekaman CCTV begitu buruk, polisi tak dapat mengidentifikasi wajah dari pria tersebut. Meski begitu, polisi masih dapat memperkirakan tinggi pria itu sekitar 170 cm dan memiliki tubuh yang kurus. Melihat dari ciri-ciri pria misterius itu, polisi langsung teringat kepada Jun, ayah Lin. Polisi melihat ada kemiripan postur tubuh dari pria yang tertangkap oleh kamera CCTV dan juga Jun. Oleh karena itu, polisi kembali melakukan investigasi kepada Jun. Seperti yang sebelumnya Jun katakan, ia mengaku berangkat kerja di pagi hari tanggal 12 Februari dan baru kembali di tanggal 13 Februari. Jun mengaku kalau dirinya tak berada di rumah saat kejadian pembunuhan itu. Ia mengaku bekerja di sebuah proyek konstruksi di kota Dunhua. Tapi ketika polisi mengkonfirmasi hal itu ke lokasi konstruksi tempat Jun bekerja, mereka mengatakan kalau di tanggal 12 dan 13 Februari Jun diketahui mengambil cuti. Saat itu Jun beralasan kalau dirinya ada keperluan keluarga yang harus diurus. Hal ini tentu bertentangan dengan pengakuan Jun sebelumnya. Polisi lalu kembali memanggil Jun untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kali ini Jun mengaku kalau memang dirinya mengambil cuti. Ia menjelaskan kalau di hari itu ia sedang tak enak badan dan memilih untuk seharian beristirahat di rumah. Namun ketika polisi menanyakan apa yang ia lakukan di pagi hari tanggal 13 Februari, Jun langsung terlihat gugup. Ia mengaku tak mengingat dengan apa yang ia lakukan di pagi itu. Tentu jawaban Jun tersebut sangat tidak masuk akal dan mencurigakan. Maka dari itu, polisi kembali melakukan investigasi di apartemen tempat Jun tinggal. Tak disangka ketika polisi melakukan penyelidikan di kamar Jun, mereka menemukan sepasang sepatu dengan bercak darah yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Padahal saat awal kali polisi melakukan investigasi, mereka tak menemukan apapun di sana. Untuk memastikan, polisi menyerahkan sepatu itu kepada pihak forensik untuk dilakukan pencocokan DNA. Hasilnya memang benar kalau bercak darah tersebut cocok dengan DNA milik Lin. Bukti ini sudah tak terbantahkan lagi. Polisi akhirnya menangkap Jun atas tuduhan pembunuhan kepada putrinya sendiri.
Awalnya Jun masih saja tidak mengakui perbuatannya, namun setelah polisi menunjukkan hasil pencocokan DNA itu, pada akhirnya Jun mengaku kalau memang dirinya yang sudah membunuh Lin, putrinya sendiri. Ia mengatakan kalau di pagi itu ia dan Lin terlibat adu mulut mengenai masalah gaya hidup Lin. Jun begitu marah melihat Lin kini hanya menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Jun mengingatkan kalau masa depan Lin berada di tangannya sendiri. Nampaknya wejangan yang diberikan Jun itu hanya dianggap sebuah ocehan belaka oleh Lin. Ia lalu mengatakan kepada Jun untuk tak lagi mencampuri kehidupannya. Perkataan itulah yang membuat eskalasi pertengkaran ayah dan anak itu semakin meninggi. Jun akhirnya hilang kesabaran dan langsung mengambil pisau dari dapur. Karena sudah gelap mata, Jun langsung menikam Lin tepat di perutnya. Lin terkejut dan tak dapat melawan. Tak lama kemudian ia pun tumbang. Setelah mengetahui Lin telah meninggal dunia, Jun kemudian menyeret mayat sang anak ke kamar mandi. Jun lalu sempat membersihkan bekas darah yang ada di rumahnya. Setelah itu, ia keluar dari apartemen dan menuju sebuah taman untuk membuang pisau tersebut. Polisi juga pada akhirnya berhasil menemukan pisau yang digunakan Jun untuk membunuh Lin. Pengakuan dan bukti yang tak terbantahkan tersebut akhirnya menyeret Jun ke pengadilan. Hasilnya, ia divonis dengan hukuman mati karena dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada Lin.